Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Putu Sugiartini, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi rasional pengembangan kurikulum 2013 yang terdapat pada mata kuliah telaah kurikulum. Untuk lebih jelasnya, simak terus video berikut ini dan stay tune. Baik, untuk yang pertama mengenai latar belakang pengembangan kurikulum, di mana penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman. Nah, itu tadi mengenai latar belakang pengembangan kurikulum. Untuk selanjutnya kita beralih ke submateri berikutnya. Rasional pengembangan kurikulum 2013 dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama mengenai tantangan internal. Tantangan internal antara lain terikat dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan masa depan. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir pada diri peserta didik. Dan untuk yang keempat, ada penguatan tata kelola kurikulum, di mana penyusunan kurikulum 2013 dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, serta kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima mengenai pendalaman dan perluasan materi. Perlu dilakukan langkah penguatan materi dengan mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang ada pada kurikulum tersebut. Nah, untuk submateri berikutnya yaitu mengenai tujuan kurikulum. Apa sih sebenarnya tujuan kurikulum tersebut? Dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Secara singkatnya, undang-undang tersebut berharap pendidikan dapat membuat peserta didik menjadi kompeten dalam bidangnya. Dari tujuan kemudian kita beralih ke landasan kurikulum. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru seperti landasan filosofi, landasan teoritik, serta landasan empiris. Nah, keempat landasan tersebut akan kita jelaskan ke bagian berikut ini. Pertama mengenai landasan yuridis, di mana dijelaskan bahwa ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Yang kedua ada landasan filosofi. Landasan filosofis merupakan landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan oleh kurikulum tersebut. Yang ketiga ada landasan empiris. Landasan empiris memberikan arahan berdasarkan arahan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Dan yang terakhir merupakan landasan teoritik. Landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Nah, itu tadi mengenai landasan-landasan kurikulum 2013. Selanjutnya kita beralih ke karakteristik kurikulum. Bukan hanya manusia, kurikulum pun mempunyai karakternya, di mana kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah Oktomes Basedur Kurikulum, dan oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke proses pembelajaran.
Kurikulum 2013 memiliki dua proses pembelajaran, yakni yang pertama pembelajaran intrakurikuler dan yang kedua pembelajaran ekstrakurikuler. Untuk pembelajaran intrakurikuler berlangsung di dalam ruangan kelas saja, sedangkan pembelajaran ekstrakurikuler berlangsung di luar ruangan kelas dan proses pembelajaran ini berlangsung selama 1 kali seminggu sesuai dengan minat dari peserta didik masing-masing. Dari proses, kita beralih ke prinsip pengembangan kurikulum. Pada kurikulum 2013, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran saja, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi, sehingga harus dibarengi dengan sebuah praktek langsung yang dapat menyerap daya pikir peserta didik lebih lama ketimbang dari hanya mempelajari mata pelajaran di dalam kelas saja. Itulah pentingnya dari tadi mempelajari proses pembelajaran ekstrakurikuler dan ditambah dengan pembelajaran intrakurikuler. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dari kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Nah, itulah struktur kurikulum selama proses belajar berlangsung per 1 semester maupun per 2 semester, baik itu semester ganjil maupun semester genap. Nah, ternyata nih struktur kurikulum dibagi menjadi 3 berdasarkan jenjang pendidikan masing-masing, yang dimana ada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Untuk yang pertama, sekolah dasar. Beban belajar dinyatakan dalam 1 jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, dan 34. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD adalah maksimal 35 menit per jamnya. Dari sekolah dasar, kita beralih ke sekolah menengah pertama. Nah, berbeda dengan sekolah dasar, dalam struktur kurikulum sekolah menengah pertama, ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32, 32, dan 32, kemudian menjadi 38, 38, dan 38, berarti bertambah 6 jam untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di sekolah menengah pertama, yaitu 40 menit per jamnya. Nah, berbeda lagi nih untuk struktur kurikulum di sekolah menengah atas, di mana kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Adanya kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan dimaksudkan untuk menerapkan prinsip kesamaan antara sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 mata pelajaran dengan beban belajar 24 jam per minggu. Kelompok mata pelajaran peminatan sekolah menengah atas terdiri atas 18 jam per minggu untuk kelas 10 dan 20 jam per minggu untuk kelas 11 dan 12. Sehingga saat ini diadakan full day school untuk sekolah menengah atas. Jadi, dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, struktur kurikulumnya justru berbeda per jenjangnya. Nah, setelah kurikulum 2013 ditetapkan, pastinya ada implementasi. Yang pertama, mengenai pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan. Bagaimana sih proses berkembangnya setelah ditetapkan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah tertentu? Yang kedua, manajemen implementasi. Nah, manajemennya ini seperti apakah selama proses belajar, apakah siswa tertarik atau siswa sangat mencintai kurikulum ini atau sebaliknya? Dan yang terakhir ada strategi implementasi kurikulum. Nah, apakah sebagai Dewan Pendidik mereka bisa mengembangkan kurikulum ini sesuai dengan tujuan serta proses dari kurikulum ini berlangsung selama proses belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. Nah, untuk yang terakhir selanjutnya ada evaluasi kurikulum.
Setelah kita melaksanakan, kemudian kita menerapkan kurikulum 2013, perlu adanya sebuah evaluasi untuk menjadikan pengalaman yang tidak baik menjadi lebih baik ke depannya. Evaluasi kurikulum dilaksanakan selama masa pengembangan ide, pengembangan desain dan dokumentasi kurikulum, dan selama masa implementasi kurikulum. Evaluasi dalam delivery on process menghasilkan penyempurnaan dalam kompetensi inti yang dijadikan organisational elemen dalam mengikat kompetensi dasar mata pelajaran. Nah, dari evaluasi ini kita menjadi tahu apa yang kurang dan apa yang harus kita perbaiki ke depannya agar proses belajar mengajar berlangsung sedemikian rupa sesuai dengan tujuan dari kurikulum 2013 ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa menambah wawasan bagi para penonton yang menonton video ini. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.